Hai guys, kembali lagi di channel aku, Rendra Ganteng. Dan kali ini kita nggak bakalan main game, tapi kita akan bahas tentang cerita di balik burung Phoenix yang legendaris. Aku tuh suka banget sama burung Phoenix karena apa guys, dia itu sakti dan dia itu warnanya itu sangat bagus, merah-merah keemasan. Dan sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa like, comment, dan share videonya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, oke? Dan juga komen sebanyak-banyaknya. Like videonya sampai 500.000 like dan juga subscribe sebanyak-banyaknya. Mungkin aku maunya triliunan, semoga tercapai. Dan juga guys, komen sebanyak-banyaknya, aku akan bikin apa lagi video selanjutnya. Dan juga guys, klik tombol notifikasi agar kalian akan tahu kalau aku upload video yang lain yang lebih bagus. Oke guys, langsung aja. Cerita di balik burung Phoenix yang legendaris. Dalam mitologi kuno, di seluruh budaya hingga saat ini, simbolisme burung Phoenix paling sering dihubungkan dengan matahari, mati dan terlahir kembali. Legenda kuno melukiskan sebuah gambar burung ajaib bercahaya dan berkilauan yang hidup selama beberapa ratus tahun sebelum mati dengan terbakar. Kemudian dilahirkan kembali dari abu untuk memulai kehidupan baru yang panjang. Simbolisme tersebut kuat sehingga merupakan motif dan gambar yang masih digunakan secara umum hingga sekarang dalam budaya dan cerita rakyat populer. Phoenix yang legendaris memiliki bentuk burung besar seperti elang atau merak. Warnanya cemerlang, merah, ungu, dan kuning. Karena dikaitkan dengan matahari terbit dan api, terkadang nimbus akan mengelilinginya, menerangi di langit. Matanya biru dan bersinar seperti safir. Phoenix membangun tumpukan kayu atau sarangnya sendiri dan menyalakannya dengan satu tepukan sayapnya. Setelah kematiannya, ia bangkit dengan megah dari abu dan terbang menjauh. Burung Phoenix melambangkan pembaruan dan kebangkitan. Phoenix melambangkan pembaruan dan kebangkitan dan mewakili banyak tema seperti matahari, waktu kekaisaran, metempsikosis, konsekrasi, kebangkitan, kehidupan di surga, hingga manusia luar biasa. Mengutip laman Ancient Origins, Tina Garnett menulis dalam artikelnya The Phoenix in Egyptian, Arab, and Greek Mythology of the Long-Lived Bird. Ketika merasa ujungnya mendekat, ia membangun sarang dengan kayu aromatik terbaik, membakarnya dan dilahap oleh api. Dari tumpukan abu, Phoenix baru muncul, muda dan kuat. Ia lalu membasem abu pendahulunya dalam sebutir telur mur dan terbang ke kota matahari Heliopolis, tempat ia menyimpan telur itu di altar dewa matahari. Bahkan ada versi mitos yang belum banyak diketahui di burung Phoenix mati dan hanya membusuk sebelum kelahiran kembali dalam mitologi dunia. Phoenix tidak dinamani sama. Phoenix hanya muncul dalam bahasa Yunani. Bennu muncul dalam bahasa Mesir, Thunderbird dari bahasa Amerika, Firebird dari Rusia, Feng Huang dari Cina, dan Ho-Oh dari Jepang. Mungkin contoh legenda yang paling awal berasal dari Mesir.
Orang Mesir bercerita tentang Bennu, burung bangau, yang merupakan bagian dari mitos pencipta mereka. Bennu hidup di atas batu Ben-Ben atau obelisk dan disembah bersama Osiris. Dan Ra, Bennu, dipandang sebagai avatar Osiris, simbol dewa yang hidup. Burung matahari muncul di jimat kuno sebagai simbol kelahiran, kembali dan keabadian, dan dikaitkan dengan periode banjir Sungai Nil, membawa kekayaan dan kesuburan baru. Sejarawan Yunani Herodotus menulis bahwa para pendeta Heliopolis kuno menggambarkan burung itu hidup selama 500 tahun sebelum membangun dan menerangi pembakarannya sendiri. Keturunan burung kemudian akan terbang dari abu dan membawa para imam ke altar. Kuil di Heliopolis di Yunani kuno dikatakan burung tidak makan buah, tapi kemirian dan gusi aromatik. Ia juga mengumpulkan kayu manis dan mur untuk sarangnya dalam persiapan menghadapi kematiannya yang berapi-api. Di Asia, Phoenix berkuasa atas semua burung dan merupakan simbol ratu. Cina dan rahmat feminin serta matahari dan selatan melihat Phoenix adalah pertanda baik bahwa seorang pemimpin yang bijaksana telah naik ke tahta dan era baru telah dimulai. Itu mewakili kebijakan Cina, yakni kebaikan, tugas, kepatutan, kebaikan, dan keandalan. Istana dan kuil dijaga oleh bintang pelindung keramik, semuanya dipimpin oleh burung Phoenix. Perlu diketahui, mitos dalam budaya populer mengatakan bahwa air mata burung Phoenix memiliki kekuatan penyembuhan yang besar, dan jika Phoenix dekat, orang tidak bisa berbohong. Phoenix juga mewakili ide bahwa akhir adalah awal. Oke guys, mungkin segitu dulu video ini, karena ini video juga ya udah lumayan lama lah, udah 8 menitan. Jadi ya guys, so jangan lupa subscribe dan like video ini, jangan sampai 500.000 like, dan komen sebanyak-banyaknya. Aku akan bahas apa lagi atau main game apa lagi. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi. Dadah.